Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Azhara dari kelas 1 TETA. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian bias pembagi tegangan. Sebelum itu, tujuan dari praktikum ini untuk menentukan titik kerja pada Q dari suatu rangkaian transistor, yaitu menentukan arus, IC Q-nya, dan tegangan VCE Q-nya. Terus membandingkan nilai IC Q dan VCE Q-nya dari hasil percobaan dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dasar teorinya, yaitu rangkaian bias transistor akan menentukan titik kerja transistor yang dilambangkan dengan Q, sehingga titik kerja pada transistor yang diinginkan dapat direalisasikan dengan mendesain rangkaian bias transistor. Macam-macam rangkaian bias itu ada 3, yaitu rangkaian bias tetap atau phased bias, rangkaian bias sendiri atau self bias. Yang ketiga, rangkaian bias pembagi tegangan atau fault divider bias. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang voltage divider bias. Untuk bagian saya dapat bagian yang kedua, yaitu ini gambarnya, yang dimana RB ini adalah nilai potensialnya, yang dimana pada modul itu nilai potensialnya itu 10 kilo-ohm. Terus di sini ada resistor, kita pakai 2 resistor yaitu 1 kilo-ohm, ada RC dan RE-nya. Terus arus kolektor ampere, nah ini IC. Terus tegangan dari kolektor dari kolektor ke emitter, yang dimana itu voltnya. Terus sumber tegangannya, yang terakhir groundnya. Sebelum itu kita masukkan dulu nilai-nilainya. Di sini kita memakai resistor yang 2N3904 tipe NPN. Untuk kita mencari nilainya, kita hidupkan dulu. Selanjutnya kita akan merangkai yang namanya cut off-nya atau pemotongnya. Tadi kan pada bagian ini kita menggantinya jadi, tadi awalnya 44%, kemudian kita ganti jadi 100%. Hasil yang tadi itu kan, hasil dari saturasi tadi itu kan IC-nya 730 yang bagian ampernya, sedangkan di VCE-nya atau bagian voltnya kan 286. Untuk mencari pemotongnya, maka kita hidupin lagi dan didapatkan 14,97. Lalu disalinlah ke sini. Untuk mencari IC-nya itu sama kayak tadi, yaitu nilai VE-nya per RE, sehingga didapatkan, berarti tadi itu kan 14, berarti VE-nya itu 14,97 per berapa tadi? Per 1000. Jadi hasilnya 0,01497. Oke, karena tadi nggak bisa ke-record di bagian tabelnya, jadi kita ulang lagi. Tadi kan untuk mencari saturasinya tadi kan didapat pada ampernya itu kan 730, sedangkan voltage-nya itu 286. Jadi untuk mencari IC-nya ini kita bagi aja dari 7,320 per 1000, karena hasilnya itu 7,3 sekian, 7,4 sekian, jadi digenapkan aja jadi 7,5. Terus untuk cut off-nya itu di bagian IC-nya ini tidak ada terjadi perubahan, sama aja pada hasil pengukuran, sedangkan nilai VCE-nya ini yang berubah. Perubahannya itu pun tidak terlalu jauh daripada IC-nya. Oke, sekarang kita akan mencari yaitu nilai daerah aktifnya. Untuk daerah aktifnya itu tuh misalnya kayak di ini, kita tinggal ganti aja RB-nya. Soalnya kita mau tadi nilainya, misalnya kan tadi kan 100 itu, tadi udah saya ubah ke 80. Coba kita ini dimatikan dulu, ya kan? Terus kita misalnya mau 85 misalnya.
85,86 nih, kita coba. Habis itu baru kita hidupin tegangannya, dan didapatkanlah ini untuk IC-nya 1,434 dan untuk VCE-nya pada voltnya 12,12. Lalu kita pindahin ke sini untuk nilainya. Saya tadi kan itu udah dapat tuh nilainya. Lalu untuk perhitungannya baru nanti kita masukin tadi di rumus ICQ per FE, ICQ sama dengan FE dibagi RE. Berarti misalnya nilainya ini 7,51 dibagi 1000. Oke, tapi kalau ini nilai ICQ-nya tetap, untuk VCE-nya aja nanti berubah. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Intinya pada tegangan ini nih kita akan untuk pembagi tegangan ini nih, kita tuh nanti akan menentukan kestabilan titik kerja Q dengan perubahan nilai penguat arus. Terus membandingkan nilai ICQ-nya dan VCQ-nya dari hasil percobaan dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.